Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan untuk kita sebagai bagian dari kaum muslimin, umat Islam, umat yang diberi kelebihan dan keistimewaan dibanding dengan umat-umat lainnya. Termasuk keistimewaan Islam sebagai agama adalah dikaruniakannya kesempurnaan. Tidak ada yang kurang, tidak pula dikatakan berlebihan. Semuanya tepat untuk diamalkan kapanpun dan dimanapun. Tidak terikat oleh waktu, tidak pula dibatasi oleh tempat. Dari dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang, ajaran Islam itu selalu relevan, selalu tepat untuk diamalkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa yang kita perlukan sudah diterangkan rinci dan sangat detail, sampai pada teknis dan cara prakteknya. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian telah dijelaskan tentang makna dan pengamalannya oleh para sahabat, murid-muridnya, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus menerus saling diwariskan sampai pada batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk juga tata cara seorang anak bergaul kepada kedua orang tuanya. Kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang anak, menunaikan hak-hak orang tuanya. Ini begitu luas dan gamblang diterangkan di dalam agama Islam. Tidak boleh kita menganggapnya remeh, permasalahan yang
biasa-biasa saja. Berbakti kepada kedua orang tua amalan mulia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya, ujahidu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin mendaftar untuk ambil bagian dalam berjihad fisabilillah, mendaftarkan diri untuk bergabung bersama sahabat-sahabat yang berangkat berjihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaka abawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru bertanya, bapak ibumu masih hidup? Qala na'am, masih. Beliau kemudian memerintahkan, farji' fa fihi ma fajahid. Lebih baik kamu pulang saja. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu jihadmu. Berjihadlah engkau dalam wujud berbakti merawat kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, fa ahsin suhbatahuma. Perlakukanlah secara baik kedua orang tuamu. Ikhwati fillah rahimakumullah, dijelaskan para ulama bahwa jihad yang dimaksud yang sifatnya tatawwu', bukan yang wajib. Kalau wajib dapat izin, tidak dapat izin, tetap harus berangkat. Tetapi peristiwa yang melatar belakangi hadis ini sifatnya tatawwu', sunnah. Maka beliau mengarahkan untuk pulang merawat dan berbakti kepada orang tua, karena tingkatannya lebih tinggi dibandingkan berjihad fisabilillah. Apa artinya? Seorang anak yang merawat, memperhatikan dan berbakti kepada kedua orang tuanya, itu termasuk dari amalan jihad fisabilillah. Bukan amalan ringan, perlu perjuangan. Bukan harta, bukan tenaga, bukan waktu saja. Tapi seringkali berkorban perasaan. Banyak anak bisa merawat orang tua dengan memberikan materi dalam wujud benda. Setiap bulan ditanggung keperluannya, apapun itu, air bersih, listrik, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, fasilitas kesehatan. Itu materi. Masih banyak anak yang bisa melakukan. Tetapi kalau sudah dalam wujud perhatian secara langsung, hanya anak-anak yang luar biasa yang bisa melakukannya. Semakin tua usia orang tua, maka semakin diperlukan kesabaran. Karena kita sama-sama mengerti bahwa semakin lanjut usia, maka sedang menuju proses seperti anak-anak. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga seorang anak tidak boleh emosi, jangan sampai sakit hati. Apapun yang diucapkan orang tua,
apapun yang diperbuat oleh orang tua, tetap kita harus bersikap hormat kepada mereka. Karena kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak lantas gugur atau dibatalkan karena sikap orang tua yang mungkin dinilai tidak baik, yang mungkin dikatakan terlalu mencampuri urusan anak. Tetap saja kewajiban seorang anak untuk berbakti itu tidak dihapus dan tidak gugur. Jangankan orang tua yang muslim, statusnya kafir dan musyrik sekalipun, bahkan lebih dari itu, memaksa anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik, tetap perintah Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dan bersikap kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, semakin kita mengerti kedudukan orang tua, ayah dan ibu kita, maka kita akan semakin hormat kepada mereka berdua. Jangan dianggap kecil. Yang menganggap urusan ini kecil, sekali lagi, yang menganggap urusan ini kecil tentang berbakti kepada kedua orang tua, karena dia tidak mengerti hak-hak orang tua. Atau mungkin dia sudah terbawa oleh arus hal-hal yang justru tidak bermanfaat untuknya. Contoh, aktif mengikuti berita-berita politik, update kondisi terkini di Jakarta. Jangan lengah, waspadalah. Itu tipu daya syaitan. Itu bukan wilayah dan ranah kita untuk berpikir sekalipun. Kewajiban kita berdoa untuk kebaikan negeri kita. Kewajiban kita adalah mendoakan pemerintah kita, doa-doa kebaikan. Kewajiban kita adalah taat dan patuh kepada pemerintah. Cukup. Tapi kalau update tiap waktu, tiap saat mengikuti, wah di Jakarta sekarang begini, di Bogor sekarang kayak gini, ya. Wah bisa ya dia seperti itu, wah ini begini nih. Akhirnya hal yang wajib, perkara yang harusnya kita perhatikan, terabaikan, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Disibukkan dengan berita-berita yang dirinya tidak terkait sama sekali. Waktunya dihabiskan menjadi korban isu dan isu. Sekali lagi, hal itu mengakibatkan kita justru mengabaikan hal-hal yang lebih penting dan sangat bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, kita tentu masih ingat tentang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. Diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perjalanan hujan turun, mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua untuk berteduh. Batu besar inhadarat jatuh dari atas menggelinding. Fantabaqat alaihim,
menutup pintu gua. Dalam hitung-hitungan manusia tidak ada jalan untuk selamat. Lokasi itu jauh dari perkampungan, tidak ada orang yang lewat karena bukan jalan, hanya sekedar mana tempat berteduh sana. Jalan lain tidak ada, lorong di dalam gua tidak ada, didorong-dorong tidak mampu, tidak kuat karena batu besar. Bukankah kita membaca bahwa ketiga orang tersebut sepakat untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal ibadah terbaik mereka yang dilakukan dengan ikhlas, benar-benar hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah satu dari mereka, nomor 2 tepatnya, berdoa, Allahumma innali abawaini syaikhain, ya Allah. Itu dalam suasana dan kondisi yang sulit. Ketika jalan keluar itu tidak ditemukan. Berpikir keras menemukan solusi. Orang yang kedua itu berdoa, ya Allah, saya punya orang tua, bapak dan ibu sudah sangat lanjut usianya. Saya juga punya anak-anak kecil. Fakuntu ar'a alaihim, saya yang merawat dan melayani mereka, termasuk menggembalakan kambing-kambing milik mereka. Pagi dibawa pergi, dibawa untuk digembalakan. Kalau sudah datang sore, diperahkan susunya untuk kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, kata orang tersebut, saya datang terlambat. Sesampainya di rumah, kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Tetap saya perah kambing itu untuk mendapatkan susu. Saya tidak berani membangunkan kedua orang tuaku. Dipegang itu wadah berisi susu, standby, menunggu di samping bapak ibunya. Padahal anaknya minta susu kambing tersebut, bahkan yatadhaghawna alayya, bahkan mereka sudah merengek-rengek, minum susu, minum susu, minum susu. Saya tidak mau membangunkan mereka berdua, tapi saya tidak ingin susu itu diminum terlebih dahulu oleh anak-anakku. Ingin mendahulukan kedua orang tuanya. Seperti itu aku, ya Allah, hatta tala'al fajr, sampai pagi. Susah ditemukan anak seperti itu sekarang. Bahkan orang tua sisa dari apa yang sudah kita berikan buat anak. Orang tua nomor 2, anak nomor 1. Maka orang itu menyebutnya dalam doa sebagai amal ibadah yang luar biasa. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altuhu ma fa'altuhu illa ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjah. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena berharap wajahmu, ikhlas karena engkau, ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari tempat ini. Batu tersebut bergerak dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun kelengkapan ceritanya masing-masing berdoa, kemudian batu itu betul-betul bergerak sehingga bisa dijadikan sebagai pintu keluar. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tadi, bahwa berbakti kepada kedua orang tua menjadi satu dari sekian banyak pilihan, dari beberapa opsi ketika kita mencari solusi saat dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam problem. Kita sekarang sedang dihadapkan misal dengan sebuah masalah besar, di kantor difitnah orang, tersebar isu ini dan isu itu, orang sudah mulai menjauh, jaga jarak, tidak mau komunikasi, berat rasanya. Coba koreksi kembali, mungkin pernah menyalahi orang tuanya. Teleponlah, kalau tidak memungkinkan bertemu langsung, Bapak, Ibu, sehat? Ya. Tanya kabar segala macam. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Loh, kenapa nak? Itu orang tua. Kenapa nak? Tidak. Mungkin saya sebagai anak selama ini banyak salah. Enggak ada apa sebenarnya. Tidak. Hanya ingin minta maaf aja. Berarti iya sudah, kamu itu anakku. Ibu sayang sama kamu, bapak juga sayang sama kamu. Kamu enggak usah minta maaf seperti itu. Yang namanya anak pasti kita sayang. Sudah. Tutup. Kalau bisa dikunjungi, kunjungi. Ya. Tapi lakukan itu dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sa'id Ibnu Abi Burdah meriwayatkan cerita dari ayahnya Abu Burdah. Beliau mengatakan, kana Ibnu Umar yatufu fara'a rajulan yatufu hamilan ummah wa huwa yaqulu inni laha ba'iruhal mudhallalu in dhu'irat rikabuha lam uz'aru ahmiluha ma hamalatni aktharu. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibnu Umar melihat seseorang menggendong ibunya untuk tawaf keliling. Itu bukan kegiatan ringan. Ya. Hari-hari biasa aja mungkin habis 1 jam kita keliling itu. Apalagi kalau padat sekali. Ya. Tambah lagi di saat itu. Sekarang lantai Ka'bah dingin. Walaupun di tengah panas matahari, di tengah siang hari, di bawah sinar matahari, tetap aja dingin. Itu digandeng ibunya. Sambil mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallalu. Aku menjadi onta yang menurut pada ibuku. Jadi membayangkan diri itu sebagai seekor onta. In dhu'irat rikabuha lam uz'aru. Kalau misalkan penumpangnya terkejut, aku tidak. Artinya tetap berusaha agar ibunya itu nyaman. Bukan berhenti begini. Tapi tetap bersabar itu. Ibunya nyaman, tawaf. Ahmiluha ma hamalatni aktsaru. Tetap akan aku gendong. Karena ibuku lebih lama menggendongku. Ya, tawaf paling berapa? 1 jam, 2 jam. Lah kita digendong ibu berapa tahun? Ya kan? Kalau diakumulasi
dijadikan satu, berapa jam? Itu begitu. Selesai, orang itu kemudian menemui sahabat Ibnu Umar, "Atarani jazaituha ya Ibnu Umar?" Orang itu bertanya, "Wahai sahabat Ibnu Umar, yang saya lakukan tadi menurut Anda apa sudah cukup untuk membalas kebaikannya?" Kalau bagi kita mungkin itu sudah prestasi luar biasa. Menggendong ibu dari rumah, naik mobil dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit digendong lagi, dibopong. Sampai dibawa ke UGD. Kita udah ceritanya kemana-mana. Saya itu yang bawa ibu tuh, yang gendong, saya bopong itu. Paling berapa ratus meter kalau ditotal dari rumah ke mobil, turun dari mobil ke ruang UGD. Di rumah itu yang merawat bapak itu saya. Karena bapak tidak bisa jalan karena kecelakaan, patah tulang, ya saya yang bopong bapak ke kamar mandi. Itu udah bangganya bukan main. Itu yang sering dirasakan, itu yang sering diakukan oleh para anak. Sudah merasa banyak berbuat untuk orang tuanya. Nah, orang tadi lantas bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, "Atarani jazaituha ya Ibnu Umar?" Wahai Ibnu Umar, sahabat Nabi, menurut Anda saya sudah bisa dikatakan membalas kebaikannya? Faqala la wala zufratan wahidah. Belum. Itu belum seberapa. Meskipun dibandingkan satu tarikan nafas ibumu. Wala zufratan wahidah. Sekali nafas begitu namanya. Artinya kalau mau dibandingkan yang kamu lakukan tadi, itu dengan sekali tarikan nafas ibumu, belum ada apa-apanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Riwayat ini untuk menyadarkan kita bahwa masih kurang bakti kita kepada orang tua. Jangan pernah merasa telah cukup dan sudah banyak berbuat untuk kebaikan orang tua. Belum seberapa. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah meriwayatkan dari Humaid rahimahullah, qala lamma matat Ummu Iyas ibnu Muawiyah baka Iyasun. Iyas menangis. Iyas bin Muawiyah menangis ketika ibunya meninggal dunia. Faqila ma yubkika? Qala kana li babani maftuhani ilal jannati wa ughliqa ahaduhuma. Menangis. Ada yang bertanya, kok Anda menangis sih? Kenapa? Jawabannya, sebelum ini saya memiliki 2 pintu yang bisa menghantarkanku ke dalam surga. Tapi hari ini salah satu pintunya sudah tertutup dan terkunci karena meninggal dunia. Ikhwati fillah rahimakumullah, lihatlah, pandanglah kedua orang tua itu sebagai pintu surga. Jangan sia-siakan mereka. Jangan abaikan mereka. Jangan acuhkan mereka. Rawat, berikan perhatian. Ya tentu semampunya. Tiap-tiap anak mungkin berbeda tingkat kemampuannya. Tetapi yang perlu diingat, kedua orang tua kita adalah pintu menuju surga. Kita berpikir untuk bisa berbuat banyak, bisa beribadah,
yang luar biasa. Kita bercita-cita dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan untuk bisa masuk surga. Padahal pintu surga itu ada di dalam rumahmu. Kalau misalkan ada kendala, disitulah pahalanya. Orang tua semakin hari semakin pelupa. Semakin waktu semakin pikun. Permintaannya kita anggap sudah kok kayak anak kecil. Memang demikian. Tapi jangan lupa, kita pun akan seperti itu. Semoga Allah merahmati kita semua. Sabar. Baru tadi pagi kita telepon, Bapak sehat? Alhamdulillah. Nak, kamu di mana, Nak? Di Jeneponto, Pak. Oh iya. Sudah pagi. Sore hari kita punya kakak telepon, adik, bapak cari kamu. Katanya sudah lama kamu tidak telepon bapak. Padahal baru tadi pagi kita telepon. Sabar. Jangan bilang sama kakak, bapak itu pelupa, Kak. Tadi pagi baru saya telepon. Enggak usah seperti itu. Oh iya, Kak, terima kasih. Saya telepon sekarang. Gitu. Assalamualaikum, Bapak. Ini anakmu yang di Jeneponto. Iya, Nak, kamu kemana aja? Bilang, Bapak ini sudah lupa, Kak? Tidak usah lapor-lapor sama kakak. Gitu. Baru tadi pagi saya telepon, katanya tidak telepon Bapak. Oh iya, Kak, sudah lupa lagi. Sabar. Iya. Ibu minta dibelikan sesuatu. Sudah kita belikan. Bagus lagi. Besoknya minta lagi barang yang sama. Kalau mampu belikan. Senangkan hatinya. Jangan kemarin sudah dibelikan, sekarang minta dibelikan lagi. Minta dibelikan sandal misalkan, harga 70.000, 80.000. Itu gaji saya sehari, Ustaz. Karena saya cuma tukang batu. Lah ibumu, berapa nilai air susu yang sudah diberikan untukmu? Berapa keringat yang sudah dikeluarkan untuk merawatmu? Kok sampai hitung-hitungan dengan rupiah? Mau dinilai berapa memang? Ada alat ukurnya. Nak, beli sandal, Nak. Itu kemarin ibu lihat bagus sekali sandal. Yang mana ibu? Yang itu. Sudah, ambil. Selesai. Enak ibu, enak. Besoknya lagi, Nak, kemarin ada sandal bagus itu. Bila loh, yang kemarin kemana ibu? Nggak usah tanya. Orang tua. Itu akhirnya yang pakai istri kita juga nanti. Ya kan? Yang penting maksud saya, sabarlah. Sabar. Orang tua sering telepon, kamu di mana? Di sini. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Makan apa? Tanya. Ibu ini kayak saya masih kecil saja. Ini sudah besar, ini sudah ada yang urus, ibu nggak usah tanya-tanya seperti itu. Masya Allah, dia itu ibu. Walaupun kita sudah tua, tetap saja statusnya anaknya ibu. Walaupun Anda sudah menjadi pejabat, banyak anak buah, banyak karyawan, tetap saja statusnya anak. Bersyukur alhamdulillah masih ada orang tua yang mau memperhatikan. Kita bersyukur. Ya. Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau idza kana 'inda ummihi khafadha min sautihi wa takallama ruwaidan. Muhammad bin Sirin rahimahullah, kalau sudah berada di dekat atau di hadapan ibunya, itu suaranya langsung direndahkan. Tidak berani bicara dengan suara tinggi. Bicara apapun itu, iya ibu. Kamu dari mana? Dari masjid ibu.
Kalau zaman sekarang jangankan suaranya tinggi, banyak anak berani memukul ibunya sendiri. Betul? Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Hanya karena permintaannya tidak dituruti, hanya karena keinginannya tidak diwujudkan, atau karena keinginannya ditentang dan dilarang, marah. Bapak tahu apa? Ibu itu gak tahu perasaan anak ya. Suaranya tinggi. Padahal para ulama kita, dan itu adalah implementasi dari perintah Allah di dalam Al-Quran, ketika berbicara dengan orang tua, suaranya direndahkan, lirih. Jangan sekali-kali berdebat atau mendebat orang tua, meskipun kita beda pendapat. Meskipun beda pendapat. Jadi kamu begini, maaf ibu, maaf pak. Iya pak. Tapi kalau orang tua, kamu keluar dari pekerjaanmu, terus kamu kerja apa sekarang? Dagang bakso pak. Sekarang. Oh iya pak, salah saya. Oh iya terus ya terus. Iya. Orang sini kan iya ya. Kalau orang Jawa bilang nggih pak. Dibentak-bentak, dimarah-marahin, nggih bu. Udah. Di sini apa? Hah? Iya. Iya pak, iya bu. Yang penting jangan sampai suaranya tinggi. Apalagi mendebatnya, enggak baik itu. Baik, bismillah, kita lanjutkan sedikit. Tadi kita berhenti tentang sikap yang benar seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu ketika berbicara itu tidak meninggikan suaranya, apalagi kemudian kok mendebat orang tua. Meskipun kita merasa benar, kita menilai orang tua salah, tapi caranya tidak demikian. Caranya tidak kemudian tinggi, terbawa suasana. Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, beliau bercerita, rubbama kuntu ma'a Mansurin fi manzilihi jalisan fatasihu bihi ummuh wa kanat ghalidhah fataqulu ya Mansur yuriduka ibn Hubairah 'ala al-qada'i fata'ba wa huwa wadi'un lihiyatahu 'ala sadrihi ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Abu Bakar bin Ayyash cerita, saya pernah berkunjung ke rumah Mansur, seorang ulama. Waktu itu beliau duduk. Fatasihu bihi ummuh. Ibunya dengan suara yang tinggi, wa kanat ghalidhah, dan memang apa? Orang bilang galak. Ibunya galak memang. Fataqulu ya Mansur yuriduka ibn Hubairah 'ala al-qada'i fata'ba. Kamu itu Mansur. Kan gitu. Kita kayak gitu, Mansur. Menteri Ibnu Hubairah memintamu menjadi qadhi, pejabat tinggi. Kenapa kamu tolak? Ini banyak terjadi sekarang. Anakku sudah baik-baik, kamu jadi pegawai bank. Ya kan? Gaji banyak, jadi kebanggaan keluarga. Kenapa kamu pilih keluar? Ah, itu maksudnya. Ya kan? Ada yang pernah jadi pegawai bank di sini? Ya. Contohnya begitu. Tapi coba lihat bagaimana seorang ulama salaf menghadapi situasi seperti itu. Apa kemudian ikut-ikutan tinggi suaranya, atau kemudian menjelaskan, ibu tidak tahukah hadisnya Nabi SAW?
bahwasanya tanggung jawab seorang qadhi itu berat. Begitu. Pilihannya ada dua, surga atau neraka. Sekarang sistem begini, enggak. Coba. Wa huwa wadhi'un lihyatahu 'ala sadrihi ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Itu Mansur yang dimarahin ibunya. Itu hanya menempelkan jenggotnya gini di dada. Ma yarfa'u tarfahu ilaih. Tidak memandang, tidak berani membalas pandangan ibunya cuma. Ya kayak seorang anak sedang dimarahin ibunya lah. Luar biasa itu. Rahimahullahu ta'ala. Itu baktinya orang tua. Maka ya kita yang pernah atau bahkan sering kasar kepada orang tua, ya selagi orang tua kita masih ada, kita masih bisa berkesempatan untuk meminta maaf kepada mereka. Kan? Maaf Bapak, maaf Ibu. Kenapa kamu tiba-tiba datang malam hari ini minta maaf? Baru ikut pengajian Ibu. Di mana? Masjid apa namanya ini? Masjid Sunnah. Masjid Darussunnah Jeneponto. Jadi saya selama ini salah, tidak berbakti sama orang tua, minta maaf, sudah. Alhamdulillah. Jangan sombonglah. Ya. Jangan kemudian keras hati. Wah, pokoknya saya tidak bisa memaafkan kedua orang tuaku. Loh. Kok orang tuanya nggak bisa dimaafin? Lucu lah, nggak? Bukan lucu, ngeri itu. Aku nggak bisa memaafkan kedua orang tuaku. Minta maaf selagi masih ada waktu. Hijr bin Adi Ibnul Adbar Al-Kindi rahimahullah, itu kana yalmasu firasya ummihi biyadihi fayattahimu ghiladha yadihi fayataqallabu alaihi ala dhahrihi fa idza amina yakunu alaihi syai'un arja'aha. Itu Hijr bin Adi Al-Kindi rahimahullah. Setiap kali ibunya ingin tidur, terutama di malam hari, itu tempat tidurnya dibersihkan dulu pakai tangan, dicek, mungkin ada kotorannya, ada sampahnya, ada sesuatu yang mungkin tajam, ada hewan, cek semuanya. Ya. Kalau sudah diyakini aman, fa idza amina, kalau sudah merasa aman, yakunu alaihi syai'un adja'aha. Artinya kalau sudah enggak ada lagi, bisa dipastikan siap, baru ibunya diminta untuk tidur sana. Sampai seperti itunya. Ali ibnul Husain rahimahullah, itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Al-Husain ibnu Ali. Pernah ditanya, "Anta min abarrin nas wala naraka ta'kulu ma'a ummik." Jadi begini wahai Ali, kami dengar Anda termasuk anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa kami tidak pernah melihat Anda makan bersama ibu Anda sendiri? Kok gak pernah makan sama-sama, makan bareng di atas tikar yang sama, di meja yang sama? Katanya paling berbakti sama orang tua. Qala akhafu an tasbiqa yadi ila ma qad sabaqat ilaihi 'ainuha fa akunu qad aqaqtuha. Kata Ali ibn Husain rahimahullah memberikan alasannya, karena saya khawatir kalau makan bersama saya ingin mengambil sesuatu sementara ibuku menginginkannya sebelum aku mengambilnya. Aku khawatir itu termasuk durhaka kepada ibuku. Sampai sepertinya nggak mau makan itu bukan karena ada masalah, bukan karena nggak suka atau benci sama ibunya, enggak, khawatir aja. Makan sama-sama, ya kan? Ternyata ada lobster di sini. Wow. Lobsternya mutiara, Pak. Ini kan besar lagi. Dihidangkan. Khawatir siapa yang tidak mau makan lobster di sini, ya kan? Dia pasti mau kan. Khawatirnya pas mau ambil lobster begini ternyata ibunya
sudah menginginkannya. Akhirnya ibu kan gak jadi makan. Itu alasan Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Artinya sampai sedetail itu para ulama kita berbakti dan menyayangi kedua orang tuanya. Yang lebih penting dari itu semua untuk kita pahami bahwa bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menjadi hamba yang saleh. Ya. Jadilah anak yang saleh. Bukan hanya kepada kedua orang tua, tapi kepada siapa saja. Jadi orang baik, menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Semangat dalam beribadah. Itu sudah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Tentu termasuk juga adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, jangan lupakan mereka. Tetap sebut mereka dalam doa kebaikan. Ya. Itu penting. Karena seringkali orang tua kita lupakan dalam doa. Ya. Di waktu khusus, terutama kesempatan-kesempatan yang kita berharap itu mustajab di sana, manfaatkan dan maksimalkan. Doakan terus kedua orang tua kita. Sebab apapun yang kita lakukan dan semua yang kita perbuat itu tidak bisa membalas kebaikan mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekali lagi, pembahasan seperti ini jangan dianggap sepele. Tadi sudah kita sebutkan hadirnya, tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Kita juga tadi sudah membacakan hadis Nabi SAW. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi sebab Allah memudahkan urusan kita, menjadi sebab kelancaran ikhtiar dan upaya yang kita lakukan. Untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Abdullah bin Ja'far bin Khaqan al-Marwazi rahimahullah disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan sami'tu bundaran yaqulu, saya pernah mendengar Bundar rahimahullahu taala mengatakan aradtul khuruja ya'ni rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Waktu itu saya sudah punya rencana untuk melakukan perjalanan thalabul ilmi, tetapi ibuku melarang. Jangan jauh-jauh, di dekat-dekat sini saja. Fa'ata'tuha, saya taati itu. Faburika li fihi, maka aku sekarang merasakan berkah dari ketaatan kepada ibuku. Apalagi kalau tidak ada yang merawat orang tua, tidak ada saudara yang lain yang bisa mendampingi kecuali kita, ya sudah, tetap berbakti kepada orang tua. Itu yang jauh lebih penting. Nah, maka jangan ragu, jangan bimbang kalau dihadapkan pada dua pilihan, ya kan? Antara misalkan dimintain tolong, ya kan? Ada instalasi listrik di masjid Darussunnah, ya, Jeneponto yang rusak. Kita yang ngerti sistemnya dan segala macam, tolonglah besok diperbaiki listriknya, instalasi listrik. Tapi pada saat yang bersamaan bapak panggil kita ke kampung, ke rumah, jangan bimbang, aduh gimana ya, pulang kampung. Kalau listrik masih bisa ditangani dan diwakilkan orang lain. Tapi kalau berbakti sama bapak di kampung, apa? Kamu saja yang pulang. Kemana? Ke kampungku. Ngapain? Bapakku panggil. Yang dipanggil siapa? Nggak bisa kan? Sampaikan baik-baik kepada takmir, kepada ustadz yang meminta atau pengurus. Afwan, mohon maaf, kalau besok dari pagi sampai malam saya tidak bisa. Bapak panggil saya pulang ke kampung. Ini urusan penting, besok ada ta'lim ini. Jauh-jauh datang ustadznya dari Jawa, misalkan.
Ya, seharusnya pengurus kalau sudah beralasan seperti itu, oh ya, orang tua nomor 1. Tidak apa-apa, nanti kami cari yang lain saja. Jangan antum ini tidak semangat untuk tahun di dalam dakwah. Nah, sudah. Pasalnya salah tuh. Nih, dia sudah beralasan ingin berbakti kepada orang tua, tetap orang tua itu nomor 1. Yang lain masih bisa diwakilkan dan masih bisa dikerjakan. Masih banyak pilihan lah. Tapi kalau berbakti pada orang tua itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh anaknya sendiri. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Ini sebenarnya statusnya cuma melewati Jeneponto. Tidak ada rencana, tidak ada agenda ya. Ya alhamdulillah. Ada hikmahnya bisa silaturahmi berkunjung ke Ma'had Jeneponto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.